bosan-bosan lihat saya di depan sini, ya karena emergency, ya, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar, ya. Baik, karena sebagian teman-teman kita juga pergi support pendeta ke sana, jadi kita tinggal berapa di sini. Baik, terima kasih ibu-ibu, ya, Ibu Frans, Ibu Mel, Ibu Desi, Ibu Yola, ya sudah menyanyikan lagu, dan Ibu Minggu, Ibu Guru, yang paling baik, sebelum kita belajar perempuan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpuji kiranya namamu. Pada saat minggu ini kami pelajari firman. Tolong kami, berikan kami roh yang suci untuk menuntun kami. Agar firman ini menjadi bagian dalam hidup kami hingga kebenaran ini. Baik, Lukas 19. Kalau Anda buka Alkitab, lalu Anda tidak berada di dalam Lukas 19, ya, berbicara tentang pasal yang dari ayat yang pertama, itu tentang Sakeus. Saudara, mungkin sering kali Anda mendengar, ya, mungkin sudah dari kecil Anda mendengar tentang Sakeus, ya kan? Sakeus ini cerita yang sering Anda dengar, ya. Dia tinggal di daerah Jericho, ya. Ini dia, ya. Kalau Anda lihat Jericho, kalian ya, akan kelihatan. Ini di Jericho, ya. Ini kota Jericho. Jadi kalau orang yang berdatang ke Israel, dekat dengan Yerusalem, di sini dia, Yerusalem di sekitar sini, lihat di sini Yerusalem. Jadi banyak orang kaya tinggal di daerah Jericho, ya. Juga para imam tinggal di Jericho, dan para petinggi orang Roma. Jadi Jericho ini tempat, katakanlah seperti tempat bisnis, ya, tempat bisnis. Dan Sakeus tinggal di situ. Anda kenal Sakeus sebagai seorang apa? Pemungut cukai. Jadi pemungut cukai tinggal di daerah bisnis yang ramai, tentu akan menghasilkan apa? Uang yang banyak. Uang yang banyak. Jadi sinilah Sakeus berada, ya. Karena dia pemungut cukai, orang Israel pada umumnya tidak senang dengan pemungut cukai. Karena pemungut cukai ini adalah kaki tangan pemerintah, kaki tangan bangsa Roma, ya. Jadi dianggap orang tidak suci, orang apa? Orang kotor, suka memeras, yang suka memeras orang Israel. Tetapi Sakeus ini, karena Jericho ini berdekatan dengan Jordan River, ya. Kalau dikatakan Jericho itu di sebelah barat Sungai Yordan, di situ dia tinggal. Jadi dia sudah sering dengar tentang Yohanes berkhotbah tentang Yesus, ya. Lalu sampailah di pasal, kita akan belajar pasal 19 dari buku Lukas. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yesus masuk kota Yeriko, kota bisnis, banyak orang kaya yang sudah mendengar tentang Yesus, ya. Tiba-tiba di situ ada seorang bernama Sakeus, ya. I read in English, my friend, ya. Luke chapter 19. And Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. Kita tahu kalau orang dulu, ya, waktu ini orang pajak terkenal kayak kaya, ya kan? Orang kaya. Sampai sekarang kalau Anda nonton di YouTube, ya, orang-orang bisnis yang muda belia, yang para milenial, mau bayar pajak susah dong. Kita mau bayar pajak ke negara, mau kasih uang ke negara, susah banget ini. Gimana ini, ya kan? Karena apa? Administrasinya kurang diterima. Nah, pada zaman dulu orang Indonesia kalau berhubungan dengan petugas pajak pasti akan keluar duit, ya, untuk
mempermulus, ya, dan banyak kasus-kasus ya, pemerasan. Nah inilah Sakeus dianggap orang yang suka memeras, ini apa? Menimbun kekayaan, dan orang Yahudi paling tidak suka karena dianggap kaki tangan Romawi. Ya, dia tidak nasionalis, tidak pro dengan orang Israel. Itulah dia. Karena kadang itu dia merasa terkucilkan dari perkumpulan peribadatan orang Israel. Inilah Sakeus. Lalu dikatakan, bernama Sakeus, pemuncul seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang, apakah Yesus itu? Siapa Yesus itu? Kok orang pada Yesus masih ini, kok orang berdiri menyambut Yesus? Siapa orang ini? Yang saya sudah dengar Yohanes Pembaptis berbicara, ya, di Sungai Yordan. Lalu siapa sebenarnya dia ini? Karena dia orang memiliki keterbatasan, dia berusaha mau tampil ke depan, tapi apa? Sudah terhalangi dengan orang banyak yang menyambut Yesus. Lalu dia coba mendahului orang banyak itu ke depan, yang dia perkirakan pasti Yesus lewat sini. Di situ ada pohon, yang dikatakan ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari mendahului orang lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Ia berusaha untuk melihat Yesus. Orang apakah dia ini? Apa artinya buat saudara? Ya, apa artinya buat saudara? Orang apakah ini Yesus? Ya, dulu waktu Om masih di Indonesia, ya, kalau Presiden Soeharto mau datang ke kampung kita, ke daerah kita, pagar harus dicet, iya kan? Harus dicet, terus pasang itu bendera-bendera di setengah jalan yang dia harus lewati. Ya, itu Presiden yang akan mau lewat. Ya, walaupun dia cuma lewat seperampan, tapi orang kerja mempersiapkan cet pagar, pasang umbul-umbul, pasang bendera, semuanya apa? Karena Presiden mau lewat. Nah ini demikian di Jericho, ya, Sakeus orang kaya ini mau tampil ke depan tidak bisa, dapat terhalangi. Yesus mau lewat, dia mau lihat tapi apa? Tidak bisa. Kalau dia berusaha lari ke depan, ya. Artinya ada satu keinginan dalam diri Sakeus untuk melihat siapa Yesus itu, apa Yesus itu, orang apa. Jadi pertanyaan ke saudara saya, Anda datang ke gereja mau melihat apa firman Tuhan yang akan kita pelajari, bukan siapa yang membicara di depan sekarang ini, tetapi apa firman Tuhan yang akan saya dapatkan pada sahabat ini supaya menjadi bekal saya. Mungkin orang yang berdiri di depan ini, termasuk saya, mungkin tidak sempurna seperti Sakeus. Sakeus baik jasmani dan rohani dia tidak sempurna di mata orang-orang apa? Israel. Itu juga Anda lihat saya. Tetapi keinginan saudara dan saya jadi seperti Sakeus ini, berusaha untuk mendapatkan siapa Yesus itu, ya. Orang apakah Yesus itu, ya. Lalu dia berusaha dan berlari. Artinya ada usaha untuk mengenal saudara dan saya siapa Yesus itu. Kita tahu, ya, siapa Yesus itu, ya. Dikatakan, Anda bisa baca buku Yohanes pasal yang pertama, dikatakan, ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 15, ayat 14 dari Yohanes, firman itu sudah menjadi manusia. Itu Yesus yang Sakeus ingin lihat pada saat itu. Lalu dia berlalu, dia melihat. Jadi pemikirannya waktu dia melihat ke bawah mana, oh ini rupanya Yesus, ya, berpakaian sederhana, berjalan di lulukan orang. Tiba-tiba Yesus belok ke arah dia, ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau Trump datang di California sini, ya, kita di pinggir jalan, tiba-tiba dia berhenti. Ya, saya mau ketemu saudara, kira-kira dari mana saudara? Ya, kaget. Waduh, ini apa ini? Ya,
Lalu dia bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Saudara dan saya, kalau rindu mau bertemu Kristus, mau mengetahui Kristus, ya, artinya pintu hati saudara terbuka dan Yesus tahu itu. Yeremia 9:13 dikatakan, apabila kamu mencari aku akan menemukan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kalau saudara dan saya datang ke gereja untuk melihat atau mencari Kristus, membuka hati Anda dan ya, pikiran Anda untuk menerima Kristus, maka Kristus akan datang kepada saudara. Amin. Terima kasih. Ya, Yesus katakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu mengetuk. Pintu itu tidak ada enselnya untuk dibuka dari luar, tapi Anda dan saya punya ensel dari dalam untuk membuka agar Yesus bisa masuk ke dalam diri saudara dan saya, masuk ke rumah spiritual saudara dan saya. Wahyu 3 berapa itu? 19:21. Ya. Jadi itulah, ya. Jadi dikatakan, aku mau menumpang di rumah. Yesus mau masuk di dalam hati saudara dan saya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Keingintahuan Sakeus, ya, ingin mengenal Yesus, lalu Yesus datang, dia menyambut Yesus, Yesus sambut dia, terjadi satu sukacita yang luar biasa dalam pribadi Yesus, Sakeus. Nah ini dia, ya, ayat 7, ya, ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Verse 7, but when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be guest with a man who is a sinner. Berat, bisa bayangkan ya. Jangan pada saat itu, sekarang saya kalau orang berdosa mungkin kita tahu mungkin sudah alifuru, ya, sudah alifuru orang berdosa atau sudah hantu balau. Datang di dia, oh terima kasih Anu. Terima kasih. Itulah kira-kira. Jadi orang Israel pada saat itu yang merasa mereka benar, ya, orang Farisi, para imam yang tinggal di daerah situ, di daerah Jericho, merasa, Yesus tinggal dengan orang berdosa. Mereka lupa. Mereka sebenarnya membawa berkat untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi mereka membatasi diri mereka, tidak menginginkan orang berdosa di bagian yang mereka akan dilariskan. Itu kesalahan yang dilakukan. Ya. Semua orang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bagaimana firman Tuhan bisa membersihkan pikiran hati saudara saya kalau firman Tuhan itu tidak masuk di dalam diri saudara dan saya? Kalau firman itu masuk di dalam pikiran saudara, di dalam otak saudara, di dalam hati saudara, maka firman itu akan bisa membersihkan pikiran hati saudara. Ibrani 4:13. Ya, firman Tuhan apa itu? Tajam seperti pedang bermata dua. Mari kita lihat, ya, apa yang dikatakan supaya kita baca. Sering kita baca ini. Buku Ibrani. Ibrani, ya, pasal 4, ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati saudara saya. Yesus secara fisik masuk ke rumah Nikodemus. Dia bisa meyakinkan Nikodemus sebelum dia masuk ke rumah Nikodemus. Firman Tuhan bisa meyakinkan saudara dan saya. Apalagi firman Tuhan itu masuk di dalam pikiran saudara dan saya. Kalau saudara dan saya dari rumah sudah mempersiapkan diri, datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu firman Tuhan,
maka firman Tuhan itu akan apa? Tetap di dalam hati dan pikiran saudara dan saya, dan membersihkan hati pikiran saudara dan saya. Setelah Yesus menumpang di rumah orang, Yesus disungut-sungut, sambutan Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa ayat ini katakan kepada orang yang mendengar apa yang Yesus katakan, yang Sakeus katakan? Apa yang mereka pikirkan? Bahwa pemungut cukai ini adalah pemeras, penindas, pengkhianat bangsa. Tidak seperti apa yang Nikodemus Sakeus katakan. Dia katakan, perhatikan, setengah, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan. Artinya Sakeus ini pemungut cukai bukan seorang pemeras, yang pada saat itu orang beranggapan bahwa pemungut cukai ini pemeras. Jadi Sakeus menyatakan kepada orang banyak, bahwa dia tidak memeras seorang pun. Kalau ada orang yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Dia bertaruh. Jadi kalau ada memang diperas, sudah bisa bayangkan, dia bertaruh, dikembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Kita lihat, satu orang bisa menyelamatkan seisi rumah tangga karena kesetiaan, kepercayaan Sakeus. Saudara, dimanapun hidup saudara, saudara bisa menyelamatkan orang lain. Sakeus bisa menyelamatkan seisi rumahnya karena Sakeus seorang pribadi. Anda dengar cerita, Anda pernah baca kisah para rasul pasal 16, kita pasal rasul pasal 16 dikatakan, pada saat itu Paulus dipenjara, Paulus dipenjara, lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan pintu penjara terbuka lebar. Penjaga penjara, ketakutan. Jangan-jangan ini orang lari semua, Kalau mereka lari, tahanan lari, gantinya mereka yang harus apa? Menanggung dosa itu. Mereka akan dibinasakan oleh apa? Oleh pemerintah. Tetapi apa yang dikatakan, ayat 30 dalam kisah para rasul 16, ayat 30, ia mengandung, mulai dari ayat Paulus berdoa menyengatkan, tetapi terjadilah gempa bumi yang ke-6, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Tidak bisa bayangkan, tentara Roma kalau terlepas dia punya tahanan, maka jaminannya adalah kehidupannya, dia harus mati. Ketika kepala penjara itu terjaga dari itu tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya dan hendak membunuh dirinya, karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi dia takut, dia pikir, semua melarikan diri, kita pasti mati nih, digantung atau apa, dipancung, lebih baik dia pun mau bunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk ke dalam gemetar, dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar dan sambil berkata, jangan celakakan diri, sebab kamu semua masih ada di sini. Penjaga itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan bersyukur ia
tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya. Lalu ayatnya ke-30 dikatakan, ya, jawab mereka. Lalu ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Takut dia akan dihukum mati. Karena penjara ini jebol, katakanlah demikian. Kita pernah dengar ya, di Indonesia penjara jebol, sel jebol, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini hukumannya mati. Lalu ayat 31, jawab mereka kepada kepala penjara itu, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara bisa bangga, ya, percaya engkau dan engkau seisi rumahmu. Jadi saudara, kalau saudara terima Kristus dengan segenap hati, ya, maka saudara akan menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang di sekitar saudara. Sama seperti penjara-penjara ini, sama seperti Nikodemus. Dia membiarkan Yesus masuk di dalam dirinya, dan Yesus berubah dirinya. Bukan hanya dirinya, tapi anggota keluarga. Sama dengan penjara ini. Jadi yang membuat orang bertobat, saudara, bukan saya, bukan saudara, bukan istri saya. Ya. Banyak yang berbicara, saya telah mengobatkan orang dengan baptisan 50, 100 dan sebagainya. Saudara harus merenungkan, saudara, saya tidak bisa mengobatkan. Even istri saya, even anak saya, ya, saya tidak bisa tobatkan. Tetapi firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dapat mengubah seseorang. Alkitab katakan buat saya, firman Tuhan tajam seperti pedang dan mata Tuhan. Dan Roh Kudus mengatakan dia akan memberitakan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus, tidak membawa doktrin lain. Itulah kuasa firman Tuhan. Lalu dikatakan, ya, ayat selanjutnya, setelah dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ya, saudara dan saya anak Abraham? Hah? Ya? Nanti apa buktinya? Iya kan? Apa buktinya? Orang-orang lain banyak yang kata, oh kita ini orang Israel. Ya, oh kami ini orang keturunan, bilang sama Yesus, oh kami ini keturunan Abraham. Iya kan? Yesus bilang, yang mana keturunan Abraham? Memangnya Tuhan tidak bisa kasih lahir anak Abraham dari batu-batu ini? Jadi itu, ya. Anak orang Israel mengikuti mereka keturunan Abraham, ya. Oke, saya dalam Alkitab, ya kan? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara anak Abraham? Ya. Kenapa Sakeus dikatakan orang ini anak Abraham? Padahal memang dia orang apa? Orang Israel. Apa pesan yang ingin disampaikan dari Lukas pasal 19 ini? Ya. Orang ini pun anak Abraham. Rasul Paulus katakan, ya, tidak semua orang Israel itu adalah orang Israel. Kenapa sampai dikatakan dia anak Abraham? Mari kita lihat. Ya, kita lihat. Buka Alkitab saudara dan saya. Di dalam buku Galati pasal 3 ayat 6 sampai 9. 6 ya. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kebenaran, halnya kepada. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Jadi kalau saudara hidup karena iman, saudara adalah anak-anak Abraham. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 9. Jadi mereka yang hidup dalam iman, dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman.
Makanya Zakheus dikatakan dia ini anak Abraham, walaupun dia dari secara jasmani keturunan orang Israel, ya, tetapi Yesus katakan ini anak Abraham. Dia beriman kepada Yesus Kristus. Makanya dia selamat, rumah tangganya pun apa? Selamat. Dimanapun Anda berada secara pribadi, akan selamat. Di sini saya lihat tidak ada yang kalau yang berpasangannya tidak seiman. Ya. Kalau bertanya, kalau ada, saya punya relatif saudara bukan adik, dari orang yang tidak bersuami berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Ini ada pertanyaan. Kalau bagaimana orang yang tidak seiman? Apa dia sebagai bapak atau istri mau setia? Bagaimana? Ya, kan kita ini sekedar pelajaran singkat ya. Kita belok sedikit. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. 1 Korintus. Ada yang sudah dapat? 1 Korintus 7. Ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12. Oke, saya baca. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersama dengan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan dia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suami. Andai kata tidak demikian, saya anak-anak itu adalah anak dari jemaat. Jadi saudara, kita lihat kehidupan pasangan, ya, pribadi bisa dikuduskan semua tangga mereka. Kalau dia setia, ya kalau dia tidak setia, itu di luar cerita. Tapi berbicara tentang orang yang setia. Oke? Yesus, kata Yesus kepada hari ini telah terjadi keselamatan ke dalam rumah ini, karena orang ini anak-anak Yesus. Yesus itu Maha tahu. Dia tahu Anda dan saya butuh keselamatan. Yesus menjelaskan, sejak Anda lahir di dalam kandungan, Dia sudah tahu Anda menjadi apa. Tetapi Yesus itu tidak membiarkan hal-hal yang buruk akan terjadi dalam hidup saudara-saudara. Ya. Dia katakan di dalam Yesaya 37 ayat 8, ya, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Saudara bisa bayangkan, ya, Tuhan Yesus itu tahu saudara mau duduk di mana, mau apa. Saudara duduk di gereja memikirkan apa, dia tahu. Saudara datang kemari, sahabat, ya, Anda pikirkan Anda menghadap melihat pembicara atau melihat slide, melihat belajar sekolah sahabat, Anda termangu-mangu ini, pikiran Anda ada kemana, Tuhan tahu. Anda berhubungan Alkitab, tunduk, ya, apakah Anda duduk Alkitab atau lihat gadget, Facebook atau apa, Tuhan tahu. Ya. Bukankah Ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim orang itu? Ayo katakan. Jadi satu lagi, Yeremia 1:5, ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itulah Allah kita. Makanya pada waktu dia lewat di mana Zakheus berada di pohon, dia tahu bahwa ini Zakheus rindu sekali kepadanya. Inilah, ya, yang apa? Yang dia harapkan. Sama dengan pada waktu Filipus bawa Bartolomeus. Namanya Bartolomeus, Rasul Paulus, Rasul Yesus. Tahu Bartolomeus? Nggak baca ulang itu. Ya,
Lalu dia bilang, oh inilah orang Israel sejati yang duduk di bawah pohon. Ya bagaimana dia tahu? Dan dia bilang sama polisi, ini orang Israel sejati yang merindukan Yesus duduk di bawah pohon. Oh, diperkenalkan kepada Yesus. Nah ini, Yesus tahu siapa saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja, ya, tidak mempersiapkan hati pikiran saudara untuk menerima firman Tuhan, terlepas itu siapa yang bicara. Semua kita ini orang berdosa. Ya kan banyak kekurangan. Tetapi kita lihat firman itu bisa mengubah saudara dan saya. Saya tidak bisa mengubah, sekali lagi, istri saya, anak saya, tetapi firman Tuhan itu yang mengubah istri saya, anak, saudara, dan saya. Amin saudara? Amin. Itulah kuasa firman Tuhan. Dari pelajaran singkat ini, ya, kira-kira apa yang saudara dapatkan? Ya. Jangan pikir orang underestimate seperti Sakeus. Orang tidak tahu apa yang menentukan. Orang cuma lihat di luar. Dalam hati saudara dan saya tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Orang pikir Sakeus itu pemungut cukai, pengkhianat bangsa, pemunas bangsa, tapi dia bersaksi. Ya, dia bersaksi. Kalau ada yang aku tipu, yang peras, 4 kali lipat saya kasih balik. Tidak bisa bayangkan. Pada saat itu belum ada deposito bank, ya kan? Belum ada deposito bank. Kalau dia mau kasih hubungan dengan bank di deposito, berapa kali lipat? Terus dia mau berani, kamu 4 kali lipat, ya, 400%. Itulah Sakeus. Jadi hatinya begitu apa? Begitu ikhlas untuk memenuhi Yesus. Sakeus memiliki kekurangan baik jasmani maupun rohani. Sama saudara dan saya. Banyak kekurangan jasmani dan rohani. Tapi Yesus mau datang kepada saudara dan saya. Dia tahu kelulusan saudara dan saya. Kerinduan saudara dan saya untuk mengenal Kristus. Ya. Kristus tidak akan biarkan begitu saja. Dia datang menghampiri saudara. Oh, saudara rindu kepada saya. Ya, saya akan datang menjamu saudara, memberikan keselamatan pribadi dan kepada saudara-saudara. Seisi rumah saudara. Karena saudara Yesus berusaha untuk mendapatkan dunia Yesus. Orang apakah dia? Siapa Yesus itu? Saudara dan saya itu akan mendapatkan sambutan manusia. Yesus menumpang di rumah Yesus. Saudara rindu bertemu Kristus, saudara rindu mengetahui Kristus, hati saudara, pikiran saudara terbuka, maka Yesus akan masuk menumpang di hati saudara. Dan saudara akan menerima berkat. Bukan hanya untuk diri saudara dan saya, tetapi orang-orang di rumah saudara, kerabat saudara. Karena Yesus katakan ya, rohku ini apabila dia masuk, saudara dan saya akan menjadi sumber air kehidupan yang mengalir. Air kehidupan yang mengalir, baik kepada istri, suami, anak, tetangga, memberikan kehidupan kepada mereka. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus masuk ke dalam diri saudara untuk menjadi sumber keselamatan, bukan hanya untuk diri sendiri. Ini pelajaran yang singkat dan sederhana yang bisa saudara petik dari pengalaman. Buka hati saudara, buka pikiran saudara. Yesus akan masuk, tinggal bersama saudara dan saya, dan keselamatan menjadi bagian saudara dan saya karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Tuhan